Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah nyata yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Cerita kali ini berjudul Petaka Kendi Keramat. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Kejadian mengerikan itu masih terngiang di bayanganku. Tepat di hari 40 kematian temanku. Ia datang melalui alam bawah sadarku. Mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya lepas dari kesesatan terbesar dalam hidupnya. Ia datang dengan muka lebam dan penuh luka. Sekujur tubuhnya membusuk serta bernanah. Dari kulitnya yang penuh borok itu berjejer belatung. Dan darah beku yang meleleh lewat beberapa lubang di tubuhnya. Pesan terakhir yang ia berikan adalah segera membuangkan pesugihan yang ia simpan sebelum terlambat. Sebut saja namaku Hasan, tapi orang-orang banyak memanggilku Abdullah. Entahlah nama mana yang layak untuk diriku yang hanya seorang pengangguran ini. Aku masih teringat ucapan terakhir temanku ketika ia menjelang ajal. Namanya Kasim. Lelaki yang usia denganku itu terlihat sangat menderita saat menghadapi sakaratul maut. Nyawanya tak bisa lepas dari raga. Tak juga bisa tentram mendiami tubuh keringnya yang terbujur kaku. Nyawanya itu seolah enggan meninggalkan tubuhnya yang sudah tinggal tulang dan tidak minum berminggu-minggu. Sesekali tubuh keringnya itu tersengal hingga kejang. Matanya putih melotot. Tak sedikit pun warna hitam nampak pada bola mata itu. Otot dan tulang belulangnya kadang mengeras, bagai linggis. Dan saat itu terjadi ia tampak menahan rasa sakit yang tiada tara di sekujur tubuhnya. Namun sakit yang teramat sangat itu yang paling ia rasakan di bagian tenggorokannya. Kasim lalu mencengkram lehernya sendiri dan mencekiknya sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Ia lalu mengejang dan menggelepar tiada henti, seperti ayam yang baru saja diseset lehernya. Hanya beberapa saat saja penyakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Lalu tak lama datang kembali, begitu terus-menerus. Waktu yang hanya sesaat ketika sembuh itulah dimanfaatkan Kasim meninggalkan pesannya padaku. Dul, tolong katakan kepada anak-anakku, jangan sekali-kali mereka bahagia dengan harta yang dimilikinya. Karena harta itulah aku menjadi tercekik seperti ini. Badanku panas semua, kepalaku rasanya mau pecah, dan tulang-tulangku seolah hendak remuk. Tapi nafasku tak bisa terlepas dari raga. Nafas ini menyesakkan dada dan tenggorokanku. Aku benar-benar tak kuat menerima penderitaan ini, ucap Kasim setengah berbisik di telingaku. Kasim terbujur kaku tapi tak mati. Air matanya terus meleleh membasahi bantal yang menopang kepalanya. Sesekali matanya yang putih menyeramkan itu berkedip. Lalu dengan pandangan kosong ia berucap lagi. Benar kata temanku dulu, dengan harta benda yang melimpah, kita bisa lupa akan siksaan yang begini. Lupa pada Tuhan, seperti aku saat ini. Semasa hidupnya temanku itu sama sepertiku. Setiap harinya berfoya-foya mengemburkan uang demi kesenangan. Aku hanya tersenyum melihat orang miskin. Aku sangka mereka orang bodoh dalam menyikapi hidup. Mereka tak mau menggunakan akalnya untuk bekerja sama melalui pesugihan yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Tapi ternyata akulah yang bodoh, ucap Kasim tersengal-sengal. Semua ucapan Kasim yang sedang sakaratul maut itu aku iakan dengan anggukan kepala. Aku sendiri tak kuat melihat dia yang sedang dicabut nyawanya perlahan-lahan. Sepertinya nyawa Kasim hanya ditarik, diulur, dan dimasukkan lagi ke dalam raganya yang sudah tinggal tulang itu.
Kau tahu, Dul, temanku yang melakukan hal sepertiku. Ia juga mengalami nasib yang sama sepertiku saat ini. Menjelang ajalnya, ia sangat menderita. Ia meminta berkah dengan nyupang nyawa tebusan. Pesugihan ini sering disebut juga oleh sebagian orang dengan nama sosokan, yang setiap tahunnya harus menumbalkan nyawa manusia. Saat temanku yang kaya raya itu sakit parah, ia memberikan sebuah kendi kepadaku. Kendi itulah yang bisa membuatku kaya, tapi tersiksa seperti ini. Menjelang sakaratul maut itu, Kasim terus bercerita mengenai riwayat dirinya dan teman yang hidup dengan kemewahan berkat kendi wasiat itu. Kesadaran dirinya sesaat dimanfaatkan baik-baik untuk menceritakan segala sesuatu yang dianggap penting dan perlu diketahui oleh teman dan keluarganya. Menurutnya di dalam kendi itu berisi air, dan di dalamnya pula berdiam sosok iblis yang bisa membantu pemiliknya untuk mencari harta benda. Yang penting, setiap tahun iblis tersebut harus diberi makan berupa nyawa manusia. Si pemuja atau pemiliknya dia harus memberikan umpan berupa uang atau makanan kepada calon tumbal. Lalu pemiliknya akan menumbalkan orang yang kena umpan tersebut kepada iblis yang dipujanya. Biasanya selang beberapa hari, orang yang kena umpan itu akan mengalami kematian yang tak wajar. Lalu kendi pesugihan itu sekarang di mana, Mas? Tanyaku sekedar ingin tahu. Kendi keramat itu ada padaku, Dul. Jawab Kasim seraya mengangguk pelan, lalu batuk tersengal. Kemudian kembali kejang dengan mencekik lehernya sendiri. Aku langsung berteriak memanggil keluarga Kasim. Selama beberapa saat kami berembuk melihat keadaan Kasim yang semakin mengenaskan itu. Akhirnya, aku meminta bantuan kepada Ustadz Idrus, seorang ustadz yang sudah populer di kampung kami. Aku meminta anak tertua Kasim untuk menjemput Pak Ustadz yang rumahnya tak jauh dari rumah Kasim. Saat Pak Ustadz sedang dijemput, tiba-tiba Kasim kembali sadar. Dul, kenapa nyawa ini tak bisa lepas dari ragaku? Ingin rasanya aku terbebas dari penderitaan yang teramat berat ini. Kilanya sambil menerawang jauh, seperti menembus langit-langit rumahnya. Sudah, jangan dipikirkan. Pada waktunya nanti, pasti Mas Kasim akan terbebas. Aku berusaha untuk menenangkannya. Tak semudah itu, Dul. Aku tahu nyawa ini tak bisa lepas dari ragaku selama kendi pesugihan itu masih berada di rumah ini. Kejadian yang menimpaku ini pernah dialami pula oleh temanku. Karena itulah ia dulu menolak memberikan kendi ini. Ia tahu kalau aku suatu saat nanti akan mengalami nasib serupa dirinya. Tapi saat itu aku memaksanya, Dul. Aku ingat persis, 40 hari setelah kematian temanku itu, ia datang menemuiku dengan muka yang lebam dan penuh luka. Sekujur tubuhnya membiru serta bernanah. Bahkan dari kulitnya membusuk berjejer belatung yang berjatuhan di lantai. Darah beku pun meleleh lewat beberapa lubang tubuhnya. Dia meminta agar aku membuangkan sebelum terlambat. Cerita mengenang temannya yang seperti bangkit dari kubur. Buanglah kendi itu, Kas, atau kau kembalikan ke gua keramat Gunung Jati. Jika tidak, kau akan mengalami nasib yang sama denganku. Kau lihat, tubuhku hancur dan babak belur seperti ini karena disiksa oleh iblis itu. Setiap hari ia menggerogoti dagingku hingga aku seperti ini, sakit dan begitu perikas. Pesan arwah temannya. Sebenarnya 1 bulan yang lalu anak Pak Kirun hampir menjadi tumbal. Tapi melihat gelagat anaknya yang tiba-tiba kejang seperti itu, apalagi beberapa teman mainnya bilang ia habis diberi uang oleh Kasim, lalu dibuat jajan. Setelah jajanannya dimakan, beberapa saat kemudian ia mengalami sakit yang aneh. Mengetahui hal itu, Pak Kirun yakin kalau ini adalah ulah Kasim.
Serta-merta Pak Kirun mendatangi Kasim untuk meminta pertanggungjawaban. Tak begitu lama, Kasim keluar dengan membawa secangkir air dari kendi pesugihannya. Setelah diminumkan, anak Pak Kirun itu pun sembuh, seperti sedia kala. Menurut beberapa orang, air yang berada di dalam kendi tersebut sebenarnya merupakan obat penawar orang yang hendak dijadikan tumbal. Hal ini sudah banyak warga yang mengetahuinya. Mungkin karena itu akhirnya berdampak pada Kasim, si pemiliknya. Ingat pesanku dulu. Aku berharap aku adalah orang terakhir yang tertipu iblis. Jangan sampai ada yang mengikuti jejakku. Setelah berucap panjang lebar dan terbata-bata, Kasim kembali tersengal dan kejang. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan badannya kaku memucat. Kedua tangannya mencengkeram lehernya hingga merah legam. Di saat itulah anak tertuanya datang dengan Ustadz Idrus. Subhanallah, ada saja kelakuan manusia. Dalam satu raga terdapat dua makhluk yang berbeda alam. Inilah manusia yang bersekongkol dengan iblis, sehingga ia menyatu dalam satu jasad. Raganya telah mati, tapi nyawa serta iblis itu belum mau meninggalkannya. Tutur Ustadz Idrus. Kemudian atas kesepakatan bersama, mereka memilih untuk diruqyah. Dengan harapan iblis yang bersemayam dalam tubuh Kasim mau meninggalkan raganya. Sebentar Pak Ustadz, tadi saat tersadar Kasim bercerita banyak kepada saya. Dia memiliki sebuah kendi pesugihan. Karena kendi itulah ia mengalami penderitaan seperti ini menjelang ajalnya, ungkapku. Kemudian Pak Ustadz meminta anak tertua Kasim untuk mengambil simpanan bapaknya itu. Tak begitu lama, kendi yang terbungkus kain merah itu berhasil ditemukan. Mungkin barang ini Pak Ustadz yang menjadi penyebabnya, ucap anak itu sembari menyodorkan sebuah buntelan yang bau anyir menyengat. Astagfirullah, ini bukan benda biasa. Dari pembawaannya ini, aura iblis. Benda ini harus dibuang, kalau tidak akan banyak manusia yang terjebak dan terperosok oleh setan, tutur Ustadz Idrus. Lalu aku membuangnya ke tengah alas yang jauh dari jangkauan manusia. Dengan ditemani anak tertua Kasim, aku menggali lubang di tengah alas itu dan memendam barang terkutuk itu sesuai dengan perintah Ustadz Idrus. Dan malam itu ketika aku pulang, aku temui orang-orang yang sudah ramai di rumah Kasim. Mereka adalah tetangga yang datang melayat. Kasim telah meninggal. Untuk sementara ia terbebas dari siksa nyata di dunia. Tinggallah Kasim mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam berikutnya. Itulah akhir cerita yang berjudul Petaka Kendi Keramat yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.